Panitia Seleksi Nasional Panselnas, Pengadaan Sumber Daya Manusia SDMI, dalam rangka pemenuhan program prioritas Presiden telah secara resmi merilis pengumuman nomor 05 tahun 2026 mengenai hasil seleksi kompetensi untuk pengadaan SDM, daya manusia pada koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung, Nelayan Merah Putih tahun 2026. Dokumen yang ditandatangani secara elektronik oleh Teddy Bareta selaku ketua tim pelaksana tersebut memerinci mekanisme kelulusan peserta. Kriteria utama didasarkan pada perolehan nilai ambang batas NAB pada seleksi kompetensi yang telah dilaksanakan. Peserta dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi tambahan SKT, jika memenuhi salah satu dari 3 kategori NAB yang ditetapkan. Kategori pertama adalah NAB 1, yang diperuntukkan bagi peserta yang memperoleh nilai tes potensi kognitif TPK minimal 110 untuk mengoptimalkan pemenuhan formasi. Panselnas juga memberlakukan persyaratan optimalisasi. Peserta yang masuk dalam kategori optimalisasi NAB 2 adalah mereka yang memiliki nilai TPK antara 100 hingga 109. Sementara itu, peserta optimalisasi NAB 3 adalah peserta dengan nilai TPK di kisaran 90 hingga 99. Namun dengan syarat tambahan harus mencapai nilai minimal 71 pada tes manajemen koperasi atau kelautan perikanan. Kombinasi kriteria ini diterapkan untuk memastikan terjaringnya SDM berdaya manusia berkualitas yang tidak hanya unggul secara kognitif, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial yang relevan dengan tugas pengelola koperasi di wilayah target. Berdasarkan skema kelulusan tersebut, pengumuman ini mengonfirmasi bahwa terdapat sebanyak 101.158 peserta yang telah memenuhi kriteria dan berhak untuk mengikuti tahap SKT. Ini merupakan angka yang signifikan dan menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat untuk terlibat dalam program prioritas Presiden ini. Tahapan SKT dijadwalkan akan berlangsung selama kurun waktu 11 hari, yaitu mulai tanggal 20 Mei hingga 31 Mei tahun 2026. Materi yang akan diujikan pada tahap ini akan berbeda dari seleksi kompetensi sebelumnya, yaitu mencakup tes mental ideologi dan uji pemeriksaan kesehatan. Panselnas menekankan pentingnya tahap SKT ini karena akan menilai tidak hanya kemampuan intelektual, tetapi juga kesiapan mental dan kesehatan fisik para kandidat yang akan mengabdi di garis depan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan nelayan. Panselnas juga mengingatkan para peserta untuk membaca dan memahami seluruh informasi yang diberikan dengan teliti. Kelalaian peserta dalam memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri. Peserta diminta untuk tidak mudah mempercayai informasi dari sumber yang tidak resmi untuk menghindari penipuan atau disinformasi. Dokumen ini juga memuat poin tegas mengenai integritas peserta. Panselnas berhak membatalkan kelulusan peserta jika di kemudian hari ditemukan bahwa peserta memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, atau menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran hingga proses pengangkatan kelak. Seluruh keputusan Panselnas yang tercantum dalam pengumuman ini bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Pengumuman ini telah disahkan dan ditandatangani secara elektronik pada tanggal 17 Mei tahun 2026 oleh Teddy Bareta, Wakil Kepala 2 Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana.